dibagikan ke desa kelurahan. Karena sekarang mah kan masker mah udah biasanya. Terus isoman juga nantinya ada yang rumah. Dan di antara surat edaran yang perlu saya bacakan ini bahwa limbah infeksius dari ODP yang berasal dari rumah tangga di setiap desa kelurahan. Satu, pemerintah desa kelurahan mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri yang mengemas tersendiri dan menggunakan wadah tutup. B. Mengangkut dan menyimpan pada pengelola limbah B3 di puskesmas terdekat yang telah memiliki TPS B3. Dan ketiga, pihak desa kelurahan apabila akan mengangkut limbah infeksius dari penanganan COVID-19 supaya berkoordinasi dengan pihak puskesmas terdekat. Jadi sebenarnya sudah kita juga menghimbau ya dari Pak Bupati maupun dari LH ke seluruh jajaran lah, kecamatan. Karena ketika masih ditemukan di TPS ya itu yang PR lah sebenarnya, PR semua pihak harusnya tidak terulang. Kecuali sudah ada penanganan, sudah ada tadi yang penanganan sederhana kan, semprot, berendam, Pak, untuk jadwal pengangkutan sampah dari rumah sakit itu emang ada kuotanya Pak dari rumah sakit atau dijemput? Dijemput. Itu kan simpan kontainer kan. Rumah sakit itu bukan dump biasanya. Kontainer taruh, nanti nggak tahu tiap hari atau berapa hari pabennya aja. Jadi ada jadwalnya. Jadi seluruh rumah sakit yang di Kuningan Pak? Iya, kalau misalnya kita taruh kontainer, nanti kita jadwal jemput ya jemput. Makanya ada surat kan, ada seluruh dari rumah sakit. Tolong sebelum truk ngangkut dipapir. Cuman ya kita kan nggak pernah kontrolnya, kapan nyemprot dan sebagainya. Terus teman-teman supir saya yakin nggak bisa ngecek kontainer karena itu kan bukan bak biasa, tetap tutup. Ya itu nggak bisa sampai satu-satu itu. Tapi nggak mungkin juga sebenarnya kalau pihak rumah sakit itu nanti mungkin ya. Pak jika ditemukan itu Pak, yang diangkut itu khusus untuk rumah tangganya atau B3-nya Pak dari LH sendiri? Oh, itu ya rumah tangga. Rumah tangga. Kewenangan kita kan sama jenis rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Di luar itu bukan kewenangan. Berarti sudah sejak lama Pak kerjasama sama rumah sakit itu? Lama. Tapi tadi MOU-nya juga nanti Pak Kabinda ya bisa dilihat. Kita semua MOU sembarangan. Misal rumah sakit A, jelas MOU-nya. Hanya diangkut sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Tidak boleh ada lagi. Jelas. Kurang ya itu. Karena limbah B3 mah ada perlakuan khusus ya, khususnya. Ada tempat khusus, transporter khusus, kerja pihak ketiga khusus. Untuk pihak ketiganya sendiri kemana Pak? Oh, nggak tahu lah kenapa tadi rumah sakit. Pak, terus kemudian kan kemarin ditemukan juga bekas infusan, bekas obat-obat, sarung tangan karet, APD, Hamsat dan lain sebagainya. Itu gimana itu Pak? Tadi Bapak mengklaim itu satu jenis aja ya untuk masyarakat. Di mana ya laporan dari bidang nggak ada. Kita belum menemukan titiknya di mana karena luas sekali itu ya. Titiknya di mana sih waktu sih? Pintu awal masuk aja. Teman-teman itu di sebelah kiri udah banyak. Teman-teman karena kita juga keliling. Kapan dan calon gitu. Nah Pak, ini kan udah menjadi pengawasan Inapis juga ya Pak? Inapis berarti melakukan pengawasan dari sudut apa Pak? Ya Inapis kan mungkin karena ada info di medsos atau di media online teman-teman, kan di medis di TPA, sehingga mereka turun. Karena dari Polda juga ngontak katanya mungkin perintah Mabes. Oh Polda? Iya, kita mau naik pai terus. Mabes juga ada Pak? Warna kuningan dan populer. Populer penuh. Itu berarti akibat limbah Mabes juga ikut Pak, pengawasan. Iya, cuman perintah ke Polres. Kan kondisi pandemi mau mungkin berenya program itu, apalagi sudah ada penyekatan. Jadi diruntut ke Polres, Inapis Polres ke sana. Kebetulan duluan Inapis ya ke sananya. Iya.
Berarti sempat koordinasi dulu Pak. Sempat ketemu dan Pak tadi. Bahwa Pak, tapi ada kemungkinan nggak Pak, jika limbah medis itu memang sengaja dibuang ke TPA Ciniro oleh oknum-oknum, ya entah dari mana oknumnya disengaja dibuang ke sana tanpa sepengetahuan LH dan petugas dari TPA itu sendiri, ada kemungkinan seperti itu nggak Pak? Kalau dari LH sendiri? Bingung. Soalnya yang namanya buang ke sana itu kan banyak. Ya makanya. Yang dari desa Jadi mandiri jalur itu kan yang kesananya kota ada kecil truk gitu LH, ya. Ada truk ada truk mandiri dari desa. Kalau bicaranya kemungkinan, Ya. sekecil apapun ya pasti ada. Cuman masalahnya persentase itu berapa? Tadi mungkin ini maksudnya ada ingin mengadu domba atau membuat kisruh suasana, itu mungkin, kenapa tidak? Makanya kita sedang lihat itu kan sebenarnya bukan sebagai aktor utamanya. Kita kan hanya punya TPA, Hanya TKP. kalau kasus Yang saya terdampak ada itu. pembunuhan di mana gitu kan, disimpan di TPA, ya kita kena ditanya. Masalahnya kalau bicara kemungkinan sangat, saya selalu berpikir walaupun persentase kecil, besar itu mah relatif ya. Nah setelah itu ada upaya untuk mencari tahu nggak sih Pak, Apa yang ada nggak apa yang sih dibawa ke dilakukan? sana gitu kan? Nah, kan tadi salah satunya kan Pak Bupati ya, Bupati sudah perintahkan. sudah memberikan Kalau investigasi, belum secara resmi tadi saya langsung investigasi sama ke Al. sana. So, udah perlu kumpulkan gitu kan, apa saja yang beda misalkan tempat. Tapi tadi sudah ditemukan. Iya, tadi saat kita sama kepala PTD juga tidak menemukan. Di mana itu titik katanya? Nggak tahu saya lagi. Boleh pakai kan itu. Memang seberapa sih Pak luas eta Pak? 5,5. 5,5 hektar berarti ya. Nah, yang ada limbah medis itu masih yang disebut kategori limbah medis. Kalau untuk limbah medis sendiri ya, misalkan dari limbah infeksius, kemudian dari limbah yang mengandung merkuri, kadmium atau silisnya, terus kemudian ada juga dari selanjutnya dan juga dari bekas obat-obatan kadaluarsa. Itu bisa dilihat sendiri di lampiran 9 PP 22 2021. Kalau masker ini otomatis limbah Nah, medis. kalau untuk masker ini sendiri kan sebetulnya udah umumnya udah dipakai. Nah, jadi kalau misalkan di rumah tangga kayak gitu kan bukan termasuk limbah B3, tapi termasuk ke dalam sampah. Nah, kalau misalkan masuk limbah B3 berarti yang sudah terkontaminasi dengan B3 itu sendiri. Itu aja sih Pak mungkin. Termasuk infus itu juga sama. Nah, Bukan infus gimana? kalau infus sih sebetulnya kalau jarum, nah itu termasuk ke dalam limbah B3 ya. Tapi kan tadi nggak ditemukan. Nah, informasi dari laporan kepala PTD, pemulung yang tertusuk jarum sudah lama. Oh yang pemulung itu Pak? Ini saya, bukan ngarang ya, saya laporan dari kepala PTD. Saya minta tadi semua Pemulung TTHL dari dinas ini Pak? Bukan. Bukan. Iya. 60 orang THL Merendah nama. Tapi bukan merendahan Wah, bagus. pahlawan. Iya, kalau kita punya pemulung kan kita bisa mengambil ya kan sampah-sampah yang suka membantu sih. membantu kita. Ya dikira pemulung sekaligus THL juga Pak. Untuk mana nih tadi? Nah, terkait dengan munculnya berita pengukuran menginjak jarum suntik yang sudah sangat lama. Tapi Dan sekarang maaf hari potong. Tapi itu terjadi saat pandemi Pak. ya mungkin sih, tapi udah Cuma lamanya berarti kita- ada gitu. Ya mungkin. Sekarang sudah tidak menemukan lagi sampah limbah tersebut yang seharusnya tidak dibuang ke TPA. Karena masuk kategori limbah B3 yang memerlukan perlakuan khusus. Boleh foto Pak? Penataan Jadi tidak maksud itulah. Kayak sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Tapi kudu penyuluhannya kudu masif nih Pak mengenai Harus. Salah satu kita belum koordinasi ke Dinkes yang ditemukan inafis kan hanya masker. Terus kita mau menanyakan ke Dinkes katakanlah bahasa kasarnya gitu kan, dulu kan Dinkes bicara mana buktinya kan? Inafis aja cuma dapat masker. Kalau masker itu
sangat general, masyarakat biasa aja tuh bisa bermasker sembarangan. Bingung ketika bicara soal nyari dapat masker dong, bingung kita juga. Iya. Kita mau modul siapa? Masa masuk di TPA juga di Indonesia? Dan masker memang sudah jadi digunakan masalah umumnya susah sekarang di pandemi. Ya. Pak, berarti jumlah rumah sakit yang sudah koordinasi kerjasama dengan LH Berapa untuk sih? berapa banyak? Yang layanan rumah sakit kan sama rumah sakit Pak ini Pak yang layanan hampir rumah sakit sama yang habis Pak, ini penemuan kemarin dilihat aja. Kita titiknya kan tidak nggak tahu. Iya, kemarin kita juga kan apa melipir-melipir. Ada masker, Melipir, ada sarung tangan, Sarung tangan, bungkus APD, obat, bungkus Cuman obat. kalau sarung tangan sih memang ada bekas infusan. warga juga Kan kalau masker yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari adalah modelnya seperti ini ya. Nah itu tali panjang-panjang modelnya. Yang biasa dipakai perawat. Yang dari bayi perawat. Iya. Kalau yang Yang biasa biasa di digunakan belakang perawat. talinya ke belakang panjang. Ya kalau ini mah saya atas nama pribadi aja. Ya, kan misalnya rekan-rekan semua menemukan hal itu, terus dibawa ke kita juga tidak bisa menuduh ke siapa-siapa Ya. ataupun ke APH juga. Bukannya dia alat bukti. Kenapa? Rekan-rekan kan bukan sebagai penyidik atau penyelidik. Makanya kita pihak yang kita percaya ya Inafis itu. Kalau dari hasil Inafis investigasinya menemukan hal-hal yang sama dengan itu, berarti kita mungkin bertindak seperti apa yang Pak Buat harapkan begitu. Tapi kalau pihak yang punya kompetensi untuk mengumpulkan data seperti itu dari Inafis hanya menemukan itu, kita mau apa? Kalau misalnya rekan-rekan menemukan itu, laporlah ke APH kawan-kawan. Ya Pak RD mungkin bisa. Mereka langsung menangani begitu. Mereka mengambil sampelnya, mungkin mereka juga bisa langsung memiliki dari mana ini asalnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.